Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang berjudul akidah iman bagi seseorang merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran iman maka seseorang akan berperilaku terpuji. A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Menurut bahasa etimologi, kata akidah berasal dari kata dasar al-qadu yang memiliki beberapa makna. 2. Ikatan, sesuatu yang mengikat atau menyambungkan dua hal. 3. Simpul dan perjanjian. Al-ittasaku, perjanjian yang kuat dan mengikat. 4. Keteguhan, at-subut, sesuatu yang kokoh dan tidak mudah goyah. 5. Penguatan, al-ihkam, penetapan suatu perkara dengan pasti. Dalam konteks agama, terutama Islam, akidah adalah pokok-pokok keyakinan atau keimanan yang wajib diyakini oleh hati seseorang, tanpa menyisakan keraguan sedikitpun. Keyakinan ini menurut seseorang untuk menerima dan tunduk pada segala ketetapan yang diimaninya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan B. Jelaskan dampak positif seseorang yang berakidah secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menciptakan ketenangan pikiran. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan. Dan yang terakhir, membuka peluang baru. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pendidikan AYK di PTMA bukan hanya diupayakan terwujudkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, serta matang secara emosional. Disinilah pentingnya makna manusia yang multidimensi. A. Apa yang dimaksud dengan manusia multidimensi? Jelaskan. Manusia multidimensi adalah manusia yang memiliki berbagai aspek atau sisi dalam dirinya yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, misalnya intelektual, tetapi juga memiliki dimensi lain seperti spiritual, emosional, sosial, dan fisik. Semua dimensi ini harus berkembang secara seimbang agar manusia dapat menjalani kehidupan secara utuh, sehat, dan bermakna. B. Apa yang dimaksud dengan ragam dimensi manusia? Ragam dimensi manusia adalah berbagai aspek yang membentuk kepribadian dan kehidupan manusia, di antaranya yang pertama, dimensi fisik atau jasmani yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, dan kebutuhan biologis. Yang kedua, dimensi intelektual atau akal berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan pengetahuan. Yang ketiga, dimensi emosional atau psikologis berkaitan dengan perasaan, sikap, dan pengendalian emosi. Dan yang keempat, dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan orang lain dan masyarakat. Kemudian yang kelima, dimensi spiritual atau rohani berkaitan dengan keimanan, hubungan dengan Tuhan, dan nilai-nilai kehidupan. Jawaban dari nomor 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam teladan yang dapat dijadikan contoh, patuh kepada Allah dan hanif, lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Dan tauhid hanif adalah keyakinan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, serta menjauhi segala bentuk syirik. Tauhid mengajarkan arti keikhlasan dalam beribadah, keteguhan dalam kebenaran, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan utama dalam menerapkan tauhid hanif karena beliau selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid dan menolak kemusyrikan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin dan apa yang dimaksud dengan Islam sebagai way of life. Yang pertama adalah Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Konsep Islam rahmatan lil alamin mencoba memberikan gambaran kepada semua orang bahwa Islam adalah agama yang senantiasa memudahkan dan mengasihi para pemeluknya.
Yang kedua ada Islam sebagai way of life. Berarti agama Islam bukan sekedar mengatur ibadah ritual, melainkan juga menyediakan seperangkat nilai, aturan, dan prinsip menyeluruh yang memandu seluruh aspek kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.